Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Petugas Koarmada 1 telah menyerahkan 3 jenazah pemancing korban kapal tenggelam di dekat Pondok Dayung, Jakarta Utara ke Rumah Sakit Koja untuk penanganan lebih lanjut. Begitu juga 12 pemancing dan kapten kapal yang selamat dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk dirawat. Kapal kayu sepanjang 7 meter yang membawa penumpang sebanyak 16 pemancing hancur terhempas ombak dan menabrak dermaga usai mesin kapal mati secara mendadak. Akibat insiden itu, 3 pemancing tewas terkena besi bagian kapal. Ketiga jenazah dievakuasi oleh tim penyelam dari pasukan katak di Koarmada 1 Pondok Dayung. Sementara 1 korban trauma dan 12 pemancing lainnya termasuk nakoda kapal selamat. Kapal akhirnya keseret, membentur ini pembatas ombak, ini pemecah ombak. Pecah, langsung ngelap gitu, langsung kondisinya begitu. Ya kapal mah normal, gimana karena musibah aja. Jadi pas kita harap pulang tuh mesin mati, saya bongkar mesin, katanya ada airnya. Jadi namanya udah deket sama dam, jadi perahu tuh kena dam, nabrak, langsung pecah. Saking kena ombak gede sih, itu kedorong ombak gede. Tiba di dermaga Pondok Dayung, 3 jenazah dan 12 pemancing serta kapten kapal segera dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk penanganan lebih lanjut. Tim dari Kopaska Koarmada 1 menerjunkan 1 buah kapal KRI Teluk Cilukan Bawang langsung mengevakuasi 16 penumpang di kapal pemancing yang tenggelam di perairan Teluk Jakarta dekat Pondok Dayung, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi saat 16 pemancing dengan perahu nelayan hendak pulang ke pesisir Jakarta Utara. Namun saat akan sampai ke pantai, mesin perahu yang ditumpangi mati dan dihantam ombak hingga terbalik. Jenis kapalnya itu panjangnya 7 meter, kapal nelayan biasa. Cuma kondisinya karena hantaman ombak tadi ya, tadi cuacanya buruk, akhirnya kapalnya berantakan, hancur berantakan. Berarti kapal kayu yang ada mesinnya? Ya, kapal kayu bermesin. Panjangnya 7 meter, Itu aja. Untuk yang meninggal sendiri dikarenakan tidak bisa berenang atau bagaimana? Jadi kondisi yang meninggal itu tadi yang 1 memang sudah meninggal mengapung, yang 2 terjepit di bawah. Kapalnya pecah, menjepit mereka di bawah. Sebanyak 13 orang pemancing berhasil dievakuasi dengan selamat, namun 3 pemancing lainnya tewas tenggelam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga lengah saat mengemudi, sebuah minibus tercebur ke parit di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Badan minibus berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran menggunakan krain. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi badan minibus dari dalam parit sedalam 2 meter di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi dengan kren sempat terhambat rendahnya bentangan kabel listrik lokasi. Minibus baru berhasil diangkat 1 jam kemudian. Kendala di lapangan, karena kabel listrik yang terlalu rendah otomatis mengganggu pada saat pengangkatan. Itu yang akan sedikit mengganggu, makanya tadi ada sedikit waktu sekitar hampir 20 menitan. Nah, bisa dievakuasi kerusakan sekitar 20% karena memang itu sudah kita maksimalkan untuk mengurangi risiko kerusakan. Pengemudi minibus diduga lengah saat berkendara. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Evakuasi pesawat kargo Trigana Air di landasan Pacu Bandara Halim Perdana Kusuma selesai dilakukan pada sore tadi. Bandara Halim Perdana Kusuma mulai kembali beroperasi meski hanya melayani penerbangan militer. Proses evakuasi pesawat Trigana Air PKISF yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta telah selesai pada Minggu sore. Evakuasi dilakukan dengan memotong badan pesawat usai dipastikan pesawat tidak dapat digunakan lagi. Proses perbaikan landasan Pacu juga dinyatakan selesai.
Bandara kembali beroperasi meski hanya melayani penerbangan militer. Seluruh penerbangan sipil termasuk 12 keberangkatan dan 17 kedatangan maskapai Batik Air masih dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Operasional Bandara Halim baru akan normal pada Senin pukul 4 pagi. Alhamdulillah tadi potongan terakhir bagian pesawat Trigana Papa Kilo Yankee Sierra Foxtrot telah berhasil dipindahkan dari lokasi kejadian di apron, di runway Halim Perdana Kusuma menuju ke area yang sudah ditentukan di sisi selatan Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan oleh karenanya kondisi landasan pacu Halim Perdana Kusuma sudah kembali kami operasionalkan secara normal, khusus untuk kegiatan operasional penerbangan militer maupun general aviation. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih terus menyelidiki penyebab kerusakan mesin pesawat yang membuat pesawat kargo Trigana Air kembali ke landasan pacu hingga gagal mendarat pada Sabtu siang. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Nanda Sinaga, Bayu Lela, iNews melaporkan.